Ulasan Media. Rekan Dakta, saatnya kita masuk di segmen ulasan media bersama wartawan senior Bapak Cahya Gunawan. Assalamualaikum Pak Cahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ulfi. Selamat pagi, kita bahas terkait dengan dunia pendidikan saat ini. Apalagi sudah masuki ajaran baru. Ada sekolah rakyat, kemudian ada kebijakan satu kelas diisi 50 anak. Tentu ini juga akan berdampak kepada semuanya. Silakan Pak Cahya. Ya Mbak Ulfi, ini penerapan kebijakan pertama yang soal sekolah rakyat itu kan kebijakan pemerintah pusat ya melalui Kementerian Sosial, dan di beberapa tempat sudah berjalan, dan di Bandung antara lain sudah berjalan juga. Itu lebih diperuntukkan untuk rakyat miskin ya, yang betul-betul tidak mampu. Nah, kebijakan yang sekolah diisi 50 orang itu adalah kebijakan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Nah, ini yang kemudian menimbulkan reaksi dan persoalan bagi kalangan sekolah-sekolah swasta, karena dengan adanya kebijakan itu sehingga masyarakat Jawa Barat lebih sekolah negeri, ya kan? Karena di sekolah negeri menjadi lebih banyak, di mana satu kelas bisa menampung 50 orang, sementara masyarakat yang daftar ke sekolah swasta jadi berkurang, ya kan? Nah, itulah yang kemudian diprotes oleh para pengelola sekolah swasta di Jawa Barat, termasuk Muhammadiyah atau NU juga gitu. Karena animo masyarakat untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah swasta menjadi berkurang gitu. Dan ini kalau dalam dunia pendidikan, kalau siswanya berkurang, yang daftar berkurang, ya kan? Maka itu kan akan pengaruh kepada biaya operasional pendidikan. Nah, itu sebenarnya ujungnya ke situ. Nah, sementara ada persoalan juga sebenarnya di sekolah negeri yang menampung siswa lebih banyak. Misalnya kemarin ada persoalan tidak ada meja, lalu ruangannya panas. Iyalah, sekolah negeri yang biasanya diisi oleh 30 atau 36 siswa tiba-tiba jadi 50. Nah, itu kan ada persoalan. Memang kalau saya perhatikan, ini kebijakan Gubernur Jawa Barat ini, Deddy Mulyadi, memang ingin ruang kelas di sekolah negeri itu diperbanyak gitu loh. Nah, tapi sebelum itu terwujud ruang kelasnya, jadi yang 50 siswa itu ditampung dulu di ruangan kelas yang ada. Nah, kira-kira gitu rencananya. Nah, tapi kan ada persoalan itu tadi, pengap, lalu ada juga di beberapa sekolah negeri yang tidak ada meja kursinya. Nah, akhirnya kan kemarin kita lihat penjelasan dari Gubernur Jawa Barat, begitu ditanya oleh wartawan, langsung jadi udah diberikan kursi, yang artinya di beberapa sekolah yang kekurangan kursi meja itu diberikan. Lalu juga AC. Nah, tapi itu dananya tidak diambil dari APBD Provinsi Jawa Barat, tapi dari entah dari pos mana ya yang terus dia memberikan informasi ada yang orang nyumbang dari anaknya Pak Menteri Perumahan Rakyat itu. Nah, tapi kan sebenarnya untuk hal-hal yang strategis gini tidak seperti itu, harusnya direncanakan dengan baik gitu loh, harusnya diantisipasi. Ini kan kayaknya kurang antisipasi kalau menurut saya ya. Oke, kita setuju misalnya sekolah negeri nanti ke depannya akan menampung siswa lebih banyak. Nah, tapi kan sebelum itu terjadi, kalau kasus-kasus seperti ini harusnya diantisipasi lebih dulu gitu, tidak lalu kemudian mengambil alokasi dananya dari mana-mana yang belum jelas gitu. Nah, takutnya ada konflik kepentingan kan gitu, konflik of interest gitu. Nah, itu persoalannya. Nah, kalau sekolah rakyat, saya kira menurut saya itu tujuannya sudah bagus, karena dalam rangka itu tadi supaya sebenarnya bukan istilahnya wakil menteri Wakil Menteri Sosial itu mentransmisikan kemiskinan, bukan mentransmisikan, memutus jalur memutus kemiskinan. Mentransmisikan itu kan
meneruskan. Kalau ini Benar. kan meneruskan. Istilahnya tuh Iwan Jabo itu bukan mentransmisikan kalau menurut saya, memutus rantai kemiskinan, itu yang benar. Jadi pendidikan itu, sekolah rakyat itu adalah tujuannya memutus rantai kemiskinan gitu. Nah saya kira itu bagus Iya, Mbak Ulfi, iya. yang sekolah rakyat itu. Asal kalau di Bandung, di kota Bandung kan di samping Wiataguna ya, di Jalan Pajajaran. Iya. Wiataguna itu kan sekolah luar biasa ya. Itu juga tetap sekolah luar SLB untuk tunanetra tetap jalan. Ini sekolah rakyat tetap jalan karena itu di sampingnya kan. Mhm. Nah jadi sekolah-sekolah rakyat yang ada di daerah-daerah itu berada atau fisik dan infrastrukturnya itu di wilayah yang selama ini menjadi di lahan-lahan yang milik Kementerian Sosial. Kira-kira itu, Mbak Ulfi. Mhm. Baik, memang tujuannya bagus untuk pendidikan, kemudian bisa merasakan sekolah. Tapi apakah memang aspek-aspek lainnya juga difikirkan ini Pak? Tentu kan pro dan kontra di kalangan masyarakat dan juga sekolah ini Pak. Ya kan, sekolah rakyat tetap terkait dengan harus koordinasi, menjalin koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ya kan? Terutama untuk pengadaan tenaga pengajarnya, gurunya gitu untuk di sekolah rakyat ini, ya kan? Nah, kalau infrastrukturnya, ruang kelas dan alat tulis dan segala macam, tentu yang menyediakan mungkin barangkali ya Kementerian Sosial, karena itu kan di bawah kendali Kementerian Sosial. Jadi harus ada koordinasi yang yang baik antara Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk saling mengisi supaya sekolah rakyat ini bisa jalan. Nah, saya kira memang kalau kita melihat target Indonesia Emas tahun 2045, memang harus dipersiapkan sejak sekarang. Dan sebenarnya menurut saya juga ini telat juga, tapi daripada tidak ada sama sekali lebih baik telat kan gitu kan. Jadi sehingga semua anak di Indonesia berhak untuk mengenyam pendidikan. Jadi jangan sampai ada anak-anak di Indonesia, dari anak siapapun, anak orang miskin itu harus tetap sekolah gitu. Jadi apapun kondisinya, apapun keadaan nasib dari orang tuanya, anak itu harus sekolah gitu. Jadi sekarang jenjangnya kan, sebenarnya kan Mbak Ulfi, sekolah wajib sekolah itu 9 tahun itu kan udah lama itu. Iya, tapi benar. Kan kenyataannya masih banyak orang yang nggak bisa sekolah gitu. Malah di sini di sekitar wilayah saya di Tangerang Selatan itu, ini ya kemarin dalam sistem penerimaan siswa baru itu SPMB itu ada persoalan ya, misalnya soal rayonisasi itu, orang penduduk yang ada dekat sekolah itu malah tidak diterima gitu loh. Nah itu kan ironis. Jadi menurut saya kebijakan ini kembali harus dikocok ulang, dimatangkan dengan baik gitu. Sehingga akhirnya kan implikasinya ada benturan antara penduduk setempat dengan sekolah, dengan keberadaan sekolah. Kemarin itu karena keberadaan sekolah itu berada di wilayah lingkungan penduduk, akhirnya kan di portal itunya, jadi nggak bisa masuk. Nah ini kan jangan sampai begitu, harusnya namanya lembaga pendidikan itu dia harus bersahabat dengan lingkungan. Kan itu esensi dari pendidikan, itu kan bukan sekedar mengajarkan ilmu, tapi kan mengajarkan tentang adab dan akhlak kan gitu. Kalau keberadaan sekolah itu tidak diterima oleh lingkungan, kan itu jadi menyalahi sendiri dari kaidah dasar dari pendidikan itu sendiri. Pendidikan itu kan mengajarkan kebaikan, ya hubungan relationship yang baik dengan semua semua yang ada dalam lembaga pendidikan itu, termasuk dengan lingkungan sekitar gitu loh. Nah sekarang kalau misalnya keberadaan sekolah itu tidak diterima oleh lingkungannya hanya karena itu tadi soal SPMB, anak-anak di situ tidak diterima, kan jadi kontraproduktif gitu dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Nah ini harus dipikirkan. Jadi SPMB itu harus selalu ramah terhadap
warga sekitar gitu loh. Iya. Jangan sampai sekolahnya ada di situ, tapi anak-anak yang ada di situ tidak diterima di situ, kan aneh gitu loh. Ironis lah kalau menurut saya gitu. Jadi normal juga sih kalau warga setempat melakukan protes, penyegelan ya, walaupun akhirnya penutupan pintu gerbang itu dibuka gitu. Tapi kan akhirnya kan mengerahkan polisi, Satpol PP. Jadi kesannya itu menjadi tidak baik gitu. Ini kan mencoreng dunia pendidikan juga akhirnya kan gitu. Iya, benar. Itu saya kira, Mbak Ulfi. Iya, memang polemik pendidikan juga banyak ya. Memang pemerintah bagus, apalagi sebelumnya juga ada putusan MK untuk tidak membebankan biaya kepada orang tua murid untuk sekolah begitu Pak, baik negeri ataupun swasta. Ini kan juga termasuk di salah satunya pemerataan pendidikan, kemudian menjangkau semuanya ya Pak. Iya, betul. Jadi pendidikan itu harus bisa menjangkau semuanya. Dan itu pendidikan gratis di pendidikan dasar sampai menengah itu memang harusnya dilakukan. Itu menjadi tugas pemerintah. Jadi tugas pemerintah itu selain di bidang kesehatan dan infrastruktur dan energi, ya artinya penyediaan pangan, energi, infrastruktur jalan dan yang lain-lainnya, juga di pendidikan. Jadi di keputusan MK itu paling tidak sebaiknya berlaku untuk semua sekolah negeri. Kalau nggak salah di DKI sih udah gratis ya. Nah, tapi harusnya di seluruh Indonesia itu sekolah negeri, di sekolah negeri juga kan gratis di seluruh Indonesia ya harusnya. Iya, benar. Jadi jangan sampai ada pungutan-pungutan gitu. Nah, cuma memang kalau gratis untuk sekolah swasta kayaknya ada yang keberatan karena tapi harus mengarah ke pendidikan gratis juga sebenarnya, walaupun yang menyelenggarakan sekolah swasta ya. Benar. Karena nanti sekolah swasta itu ininya kan karena sekolah swasta sekarang kan menerima biaya operasional sekolah juga kan, bos juga gitu. Artinya sebagian dari beban penyelenggaraan pendidikan di sekolah swasta itu sudah dibantu juga oleh dana APBN. Iya kan, melalui bos itu. Nah, kedepannya harusnya pemerintah juga bisa menyediakan infrastruktur pendidikan yang lain gitu. Jadi bukan hanya biaya operasional aja, tapi biaya untuk pengadaan ruang kelas, pembangunan kelas-kelas gitu kan, dan termasuk gurunya. Jadi cuma nanti yang membedakan itu adalah penyelenggaranya. Yang satu bukan ASN ataunya gurunya guru swasta ya kan, yang satu ASN gitu kan, yang di sekolah negeri itu. Nah saya kira gitu yang membedakan nanti ke depannya itu. Nah tapi infrastruktur kelas segala macam yang lain-lain itu tetap disediakan oleh pemerintah. Nah, sekarang ini kan swasta itu dia membangun kan, kalau orang tua memasukkan anaknya ke sekolah swasta kan bukan hanya biaya bulanan ya, biaya pendidikan, tapi juga di awal itu ada biaya bangunan kan. Nah, itu bangunan itu biaya pembangunan itu untuk membangun kelas gitu dan infrastruktur yang lain. Makanya itu Mbak. Jadi kalau yang daftar sekarang ini ke sekolah swasta seperti di Jawa Barat ya, yang daftar ke sekolah swasta berkurang, nah dia akan mengalami persoalan nanti dalam melakukan renovasi, apalagi pengadaan ruang kelas misalnya. Itu. Nanti biaya bulanannya di sekolah swasta di Jawa Barat itu akan naik karena jumlah siswanya berkurang. Bisa begitu ya? Itu implikasinya gitu. Nah, jadi memang ke depan anggaran untuk dunia pendidikan ini harus dibeli alokasi yang besar. Jangan sampai anggaran itu diperuntukkan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat gitu. Jadi alokasi anggaran dalam APBN itu harus untuk yang menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak. Baik di bidang pendidikan, ya kan, kesehatan, lalu infrastruktur, ketahanan pangan dan energi.
5 aspek itu yang saya kira penting ke depannya. Jadi tugas pemerintah lah, tugas kepala negara, presiden untuk bisa mewujudkan itu. Saya kira itu Mbak Ulfi. Baik, tapi kalau dari segi anggaran, apakah memang sudah siap dengan semuanya nih Pak? Ya kalau melihat fiskal kita, lihat APBN kita, ya kan serba terbatas Mbak. Utang masih banyak menumpuk ya kan, lebih dari 8.000 triliun. Sementara beban biaya rutin itu untuk gaji pegawai, pensiunan itu makin meningkat. Nah itu sesuatu yang biasalah dari tahun ke tahun, dari setiap pemerintahan ke pemerintahan. Ya, persoalannya seperti itu, tergantung bagaimana kebijakan anggaran. Ya, ada politik anggaran kan gitu. Nah, sekarang ini kan pemerintah concern terhadap sekolah rakyat misalnya kan, tapi kemudian pemerintah juga pajaknya dinaikin, ya kan? Yeah. Pajaknya ditingkatin. Jadi akhirnya ada yang disediain sekolah rakyat, ada program pembangunan, tapi ada beban rakyat juga gitu. Nah, kedepannya jangan sampai pemerintah itu terkesan, ya kan, ingin membuat program, tapi menekan rakyat juga. Ya programnya untuk rakyat, tapi kemudian makin membebani rakyat juga gitu loh. Nah, harus dicari cara bagaimana pemerintah bisa mendapatkan dana hibah dari luar negeri misalnya untuk kepentingan dunia pendidikan, ya kan, untuk kepentingan masyarakat. Kan banyak tuh dana-dana hibah misalnya dari dulu tuh ada dari USAID, dari Bank Dunia, itu untuk langsung program ya, ke program pembangunan. Jadi dana dari luar negeri itu ini sifatnya G2G atau government to government, langsung uangnya itu tidak melalui kementerian lembaga, langsung dibangunkan misalnya untuk sekolah, untuk air minum atau apapun ya, fasilitas publik gitu. Nah, jadi ada tuh harus dicari sumber-sumber pendanaan yang bisa dialokasikan untuk membiayai pendidikan, sehingga beban APBN, beban fiskal kita tidak terlalu berat untuk membiayai pendidikan. Itu saya kira, Mbak Ulfi. Baik, tapi bisa nggak nih sih Pak, istilahnya kan memang untuk rakyat tanpa membebankan rakyat begitu Pak. Tapi kan selama ini justru kebijakan-kebijakan ini memberatkan rakyat, terutama untuk pendidikan ini Pak. Ya, bebannya itu karena itu tadi saya sebutkan, itu pajak itu Mbak. Jadi ingin mensejahterakan rakyat dengan makan bergizi gratis atau sekolah rakyat, tapi pajaknya dinaikin. Menurut saya sih gini aja jalan keluarnya. Itu tadi, harta-harta para koruptor itu dirampas. Makanya undang-undang tentang perampasan aset negara, aset koruptor itu harus digolkan dulu di DPR gitu loh. Kan banyak tuh. Benar. Aset-aset koruptor itu kan banyak. Nah sekarang kan misalnya kemarin Kejaksaan Agung menyita ada triliunan rupiah ya dari hasil korupsi. Nah, itu harusnya segera dieksekusi di pengadilan. Nanti bagaimana hasilnya? Nah, uangnya itu harus diumumkan kepada publik. Uang yang menumpuk triliunan rupiah ini dialokasikan untuk apa? Jadi itu harus diumumkan secara transparan. Sama seperti halnya kemarin kan ada lahan sawit ya, yang diambil dari artinya hasil korupsi dari yang dilakukan oleh swasta. Itu kan sekarang dikelola oleh pemerintah ya kan, melalui Agrinas itu. Nah itu harus diumumkan kepada publik bagaimana kemajuan pengelolaannya, segala macam manfaatnya, benefitnya dari pengelolaan ribuan hektar sawit itu yang tadinya sitaan kejaksaan itu Mbak. Iya benar. Nah ini juga sama, uang cash ya kan yang disita oleh Kejaksaan Agung dari para koruptor ini kan sekarang dijadiin alat bukti di pengadilan. Nah nanti kalau sudah inkrah, sudah ada keputusan hukum yang tetap dan mengikat, uang ini, alat bukti ini mau di mana? Kan nggak mungkin dibakar seperti halnya narkoba atau minuman keras. Kan ini harus tetap dimanfaatkan, dikembalikan ke rakyat, dikembalikan ke APBN untuk kesejahteraan rakyat. Nah ini harus diumumkan gitu loh. Itu Mbak. Jadi menurut saya, nah tapi kebijakan strategis yang fundamental menurut saya itu tadi,
undang-undang perampasan aset koruptor, aset negara. Itu harus dijadikan sebagai aset negara gitu. Yang diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat gitu, Mbak. Ini kan banyak koruptor itu, Mbak. Itu kalau kita ini kan miris sekali, Mbak. Ini sertifikat yang ada di Indonesia ini, ya kan, hanya dimiliki oleh hampir 50% dari luas lahan di Indonesia itu, hampir 50% dikuasai oleh 60 orang. Coba. Iya. Itu kan kita bicara tentang tentang keadilan dalam penguasaan aset tanah. Tapi kenyataannya hampir 50% tanah di Indonesia itu dikuasai oleh 60 orang. Coba. Kan itu nggak adil itu. Nah itulah. Jadi banyak ketidakadilan. Jadi kalau kembali lagi kepada hak orang untuk menikmati pendidikan, yaitu tadi bagaimana supaya gratis, bukan hanya gratis tuh jangan sampai hanya sampai sekolah menengah. Kalau perlu sampai S1. Iya, benar. Iya, di Brunei itu kan bukan hanya untuk warga setempat, orang luar aja dikasih beasiswa yang mau sekolah di Brunei. Coba. Jadi kita kalau menuju sebagai amanat dalam hukum positif kita, apalagi dalam Al-Quran, menciptakan negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur itu, ya itu tadi langkah-langkahnya harus punya keberanian ya, memotong praktek mafia di segala bidang, ya kan, untuk mencegah terjadinya korupsi. Nah kalau misalnya Prabowo sekarang itu punya komitmen yang kuat memberantas korupsi dari hulu sampai hilir, tapi uang hasil korupsi itu yang dilakukan oleh koruptor harus dikembalikan lagi kepada rakyat gitu loh. Iya. Ini kan banyak uang yang tidak masuk dalam sistem perbankan, dia simpen di bunker-bunker, di rumah-rumah para koruptor itu. Nah, uangnya itu harusnya dikembalikan ke uang negara untuk kepentingan rakyat gitu, Mbak Ulfi. Baik. Kita tunggu saja nanti akan seperti apa dari kebijakan-kebijakan tersebut. Terima kasih Pak Jaya sudah berbincang bersama Dakta di pagi ini. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulasan Media. Rekan Dakta demikian ulasan media bersama wartawan senior Cahya Gunawan.